Setiap orang berhak menangis ketika mendengarkan syair rindu terhadap Nabi tanpa memandang seperti apa tampilan fisiknya. Iya, bahwa betul-betul memang ini ada kerinduan yang diendapkan dalam hati kita masing-masing ini. Benar. Bagaimana, Bra? Kalau ini kan Calu Skuber, Anca Jackson Wang baru-baru, vibrasi yang sangat spiritual, kemudian diubah bentuknya di beberapa pesantren. Etis nggak itu apa namanya itu kita memuji Nabi gitu ya, tapi bagaimana dengan bentuk seni yang lain? Misalnya diambil dari pemanaan-pemanaan atau ayat-ayat Al-Quran. Tapi kan misalnya katakanlah itu salawatan dengan sekarang model ngerok dan sebagainya. Menjadi polemik karena dianggap apa namanya itu tidak menampilkan sesuatu yang etis. Tidak etis. Oh, benar. Etis. Benar. Sehingga salawatan yang awalnya dipersepsikan dan dimaknai untuk membangun sisi-sisi spiritual dan religiusitas, lalu tiba-tiba ditampilkan oleh beberapa kelompok dengan model yang berbeda, kan itu juga jadi polemik akhirnya. Jadi polemik, benar. Ya, katakanlah misalnya dulu ada Gigi kan ada lagunya Perdamaian, Kak. Itu kan syiar juga di dalamnya. Tapi selalu menuai pro dan kontra. Saya senang dengar aransemen lagu-lagu yang dibawakan oleh Gigi, gitu ya. Seperti lagu Krisya tadi itu ya, yang diambil dari puisi Taufiq Ismail, juga dinyanyikan oleh Gigi kan? Iya. Ada yang fenomenal itu lagunya Gigi, Kak. Lagu religiusnya Gigi yang pegadaian. Perdamaian, Pak, bukan pegadaian. Ada masalah apa Bapak ini dengan pegadaian? Memang kalau yang humoris itu memang Hamra jagonya. Tidak, saya sendiri di Indonesia itu pegadaian itu akan ramai di akhir-akhir Ramadan. Ada lomba toh. Pegadaian itu di akhir-akhir Ramadan dia akan sangat laku. Antrian panjang di Pegadaian. Gitu. Di penghujung Ramadan. Kan apa namanya itu Gigi itu kan ada jamaahnya kan? Iya. Ada fansnya. Busi. Ya kan? Ada publiknya, ada pendengarnya gitu kan? Ketika Gigi rock itu ya. Gigi itu rock, ya. Rock. Pop rock. Rock itu. Jenis musiknya itu pop rock. Ya. Pokoknya dia musik yang agak keras gitu ya, cadas. Jamaahnya ketika mendengar itu gitu ya, kan bisa di riset, bisa dipelajari gitu ya, apa yang mereka alami ketika mendengarkan lagu-lagu religi Gigi gitu kan. Dan saya kira yang tadi itu yang self awareness gitu kan. Nah, self awareness itu pada tiap individu kan bisa beragam gitu ya. Titik balik yang dialami orang itu bisa beragam, ya kan? Misalnya ketika mendengarkan lagu Akan Datang Masa gitu ya, Mulut Terkunci dan seterusnya gitu ya, orang tiba-tiba mengalami pencerahan dan dia berhenti melakukan sesuatu yang dia anggap sebagai sesuatu yang negatif dalam hidupnya. Lalu dia mulai membangun jalan menuju hidup yang lebih positif. Misalnya dia meninggalkan narkoba, dia tidak lagi terlibat dalam kekerasan, seterusnya. Ketika mendengarkan Gigi, polemik etisnya itu ketika konser gitu kan, bagaimana lagu-lagu religi itu dirayakan gitu ya. Tidak dengan rules yang sudah ada dalam agama, misalnya tidak berkhalwat gitu ya, tidak bergabung gitu ya antara lawan jenis gitu ya, tidak jingkrak gitu ya. Nah, polemiknya memang di situ ya. Sama dengan solawatan yang apa namanya itu ya jingkrak gitu ya. Nah, seterusnya polemiknya di situ ya. Tadi Lau menyebut itu polemik etis gitu ya.
etis nggak itu apa namanya itu kita memuji Nabi gitu ya, tapi orang-orang yang apa namanya itu yang ada di situ itu jingkrak-jingkrak dan seterusnya. Ada yang menarik misalnya potongan video yang beredar di konser Haddad Alwi itu ya. Oh ya, itu bagus, Ya kan? itu Kak. Bagus itu, tidak ada polemik di situ. Ya, jadi bahwa setiap orang berhak untuk merindukan Nabi gitu ya. Nabi, benar. Tanpa melihat tampilan fisiknya Tampilan fisik. gitu ya. Setiap orang berhak menangis ketika mendengarkan syair rindu terhadap Nabi Nabi. tanpa memandang seperti apa tampilan fisiknya. Nah itu, polemiknya sekali lagi memang polemik etis. Tapi bagi kita kan yang spiritual itu membersih. Jadi bukan persoalan itu tadi etis dan seterusnya. Bagi kita ini bagaimana yang spiritual itu membersih. Dan dalam potongan video yang kita lihat itu di Face lah. ya itu ya pokoknya fast. Nah kita Kak, dapat tunggu. potongan video ada Menangis. seorang perempuan meneteskan air mata sambil meneriakkan itu ya kerinduan terhadap Nabi, tapi di sekitarnya itu, tapi dia berpakaian yang menurut rules ya Tidak agama, itu pakaian yang tidak Islami gitu kan, pakaian yang tidak Islami, tapi dia menangis merindukan Nabi. Yang spiritual membersih di situ, di situasi yang dipandang tidak etis. Tapi kan bisa juga Kak. Etisnya itu bisa kita abaikan sebenarnya. Masalahnya kan ini yang ditanyakan Hamra Kak, bukan di kalau konsernya Haddad Alwi, saya sepakat bahwa dia mampu hadirkan atau menetaskan itu keadaan spiritual itu, ekstase kerinduan terhadap Nabi. Tapi misalnya di situasi yang berbeda, misalnya salawat yang tadinya justru punya vibrasi yang sangat spiritual, kemudian diubah bentuknya di beberapa pesantren misalnya dengan membawa DJ meremix salawat itu, lalu misalnya dia menurunkan kadar kesakralan, kadar spiritualitas dari salawat itu. Benar. Nah itu kan berbeda posisi. Bisa misalnya pakaiannya oke, berjilbab semua, santri semua, tetapi kemudian turun kadar spiritualitasnya dengan menyampaikan salawat Nabi dengan bentuk yang berbeda. Yang muncul di situ malah euforia ya. Euforia, bukan lagi ekstase yang kayak Haddad Alwi kan? Yang spiritual itu ya. Nah, jadi bisa jadi misalnya muatannya adalah agama, tetapi penyampaian musiknya berbeda, itu bisa menurunkan nilai sakralnya. Bisa begitu, bisa terjadi begitu. Nah penyebabnya apa? Penyebabnya saya kira penghayatan ya. Atau mungkin Kak, tujuan awalnya memang ini mengumpulkan netizen dan profit. Nawaitunya memang. Iya, misalnya nawaitunya dia membuat itu karena mau bikin ini kan. Supaya bisa FYP. FYP, trending dan seterusnya. Jadi bukan lagi misi agama. Bisa terjadi seperti itu. Jadi itu soal apakah itu relate dengan kita atau enggak. Ketika kita mendengarkan musik itu makin relate itu liriknya gitu ya, makin mudah kita terkoneksi, makin mudah kita terbawa ke dalam situasi yang kita sebut sebagai situasi yang spiritual itu ya. Jadi saya misalnya mendengarkan Beatles, Imagine, ada bayangkan itu yang spiritual di situ itu kan. Bayangkan satu dunia yang, tapi Anda bisa merasakan yang spiritual di situ itu gimana itu, ya. Nah, jadi itu memang soal penghayatan dan apakah itu relate dengan kondisi yang sedang kita alami, melingkupi kita yang kita alami. Ya, itu penghayatan. Jadi bisa saja itu selawatan tapi orang malah euforia gitu, tidak mengalami sesuatu. Nah, yang digunakan di lagu Haddad Alwi itu bahasa Indonesia kan? Iya. Bahasa ibu gitu ya. Bahasa yang kita paham gitu ya, sehingga penghayatannya lebih dapat. Nah, kalau menggunakan bahasa yang bukan bahasa ibu kan belum tentu kita semua paham gitu kan. Misalnya ketika saya bilang
Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Apa Anda paham itu? Kan belum tentu kita paham itu kan? Saya cuma bisa Bisa mengerti paham. Jadi kulitnya saja. kita lalu kemudian diiringi dengan musik DJ. Nah, yang kita tangkap kan musik DJ-nya gitu kan, euforianya, bukan liriknya gitu kan. Jadi kita tidak dapat terhubung, kita tidak dapat tersambung dengan apa yang diinginkan oleh lirik itu. Nah, itu penting juga itu kan. Kalau Kang Jalal itu dalam bukunya yang terbaru mengutip Franz Skuber, Kak. Jadi Oh ya. jadi katanya itu memang kalau misalnya filsuf dengan filsafatnya itu bisa mengatasi dunia, pemusik itu bisa mengatasi dunia dengan syairnya. Jadi dia mengutip misalnya Franz Skuber itu di sini. Dia bilang, kau musik nan suci, betapa sering pada hari-hari kelabu, ketika aku dijepit oleh lingkaran hidup yang buas, kau kembalikan daku ke cinta hangat, nyalakan lagi, mendorongku ke dunia yang lebih baik. Sering desahan bergetar dari harpamu, kor manis dan suci datang dari dirimu, menurunkan dari langit ke lebat waktu yang lebih baik. Kau seni nan suci, terima kasihku untuk. Lebih baik. Itu tuh siapa? Kau di situ tuh siapa? Franz Skuber itu dia memang musisi yang sangat terkenal itu, tapi berumur pendek, dia cuma 31 tahun. Setelah tidak meninggal, di penjara, meninggal seperti itu. Saya tadi baru terpapar itu beberapa orang musisi, 4 orang musisi yang disebut oleh istri saya gitu ya. Saya baru tahu itu, baru kenal. Jackson Wang. Oh, Terus ada Nicky. Saya bilang, kenapa terlambat ngasih tahu? Ini temanya malam ini nih. Itu dalam itu percakapannya di narasi itu ya, dalam. Bagi saya itu dalam itu percakapannya di narasi itu, dan lirik-liriknya juga dalam itu. Lirik-liriknya juga dalam. Saya bisa merasakan yang spiritual itu, mendengarkan wawancaranya aja itu. Berarti Spiritual. Berarti memang Kak gelap gitu ya, tapi itu keren lah itu percakapan. Hamra tahu Hamra? Bagaimana Hamra? Kalau ini kan Calu Skuber, Kak Anca Jackson Wang baru-baru. Nah kalau Hamra apa Hamra lagunya? Kalau Lawi itu sudah jelas. Romai Rama. sahabat sehidup semati, Ini jadi referensi untuk dijadikan contoh. Itu berarti nama ini punya tempat khusus di hati kita semua. Saya baru mau bilang itu. Iya, bahwa betul-betul memang ini ada kerinduan yang diendapkan dalam hati kita masing-masing ini. Benar. Iya. Yang mencoba kita ingkari gitu ya. Yang mencoba kita ingkari gitu ya. Kita selalu mau. Tapi makin kita ingkari, makin dia dekat. kita ingkari, makin sering kita sebut namanya. Kalau Makanya ada dua itu kata bergetar dalam bahasa Inggris. Satu itu vibration, yang kedua itu cringe. Kira-kira kalau kita mendengar kalau kita ini bahkan untuk menggibah saja ini kita menggunakan istilah-istilah yang keren ini. Begini, kita ini tidak bisa mengingkari. Waktu saya mau menikah, bapak-bapak ini ya, bapak-bapak sekalian, yang mengantar saya itu 4 orang, ya kan? Iya benar. Pakai mobil macan kumbang itu. Panglima kumbang. Panglima kumbang. Panglima kumbang Ya. saja. Iya sudah berhenti beroperasi itu kasihan. Musik apa Bro? Ya. Jenis musik apa yang membuat? Saya suka dengar itu Kak, siapa? Adele kalau di barat. Adele. Bapak ini Kalau punya di Indonesia tetap Romai Rama. Trauma yang parah ini. Indonesia Romai Rama. Saya kalau Indonesia itu ini siapa? Bernard ya. Apa? Meli Guslo. Oh, Meli Guslo. Oh iya. Iya. Betul. Guslo.
Tapi kan belakang ini ada Mas Panji kan. Panji Sakti. Oh, istri Saya kan berarti di memang Indonesia kadang tidak Dalam konsisten kan. sofistik itu, sofistik. waktu Kanca bilang Panji Sakti, istri saya langsung bilang, Dalam tradisi sufi itu memang ada sama itu. Sama itu mendengarkan. Mendengarkan itu yang dengarkan itu musik gitu ya. Dan di dalam sufisme itu musik adalah bagian yang integral gitu ya, dalam sufisme itu. Yang didengarkan itu memang sesuatu yang sekarang ini kita sebut sebagai musik. Tarian Maulavi itu dari Jalaluddin Rumi gitu ya, itu kan berputar itu saya sebut. Kalau di Nasrani tahu musik itu jadi bagian penting dari agamanya. Kidung, misa itu bagian penting, itu musik itu bagian penting dari agamanya. Iya benar. Hindu pun begitu, Hindu pun begitu. Kristen juga, Kristen. Iya, Kristen maksudnya. Musik di hampir semua agama kan menjadi alat ritus, sehingga hampir semua agama termasuk Islam kan ada kasidah. Cuman kalau podcast ini diperdengarkan ke orang Muhammadiyah, mereka tidak akan setuju nih Kak, karena jawaban mereka musik yang paling baik itu adalah lantunan ayat Al-Quran. Masya Allah. Murattal. Musik yang paling baik, tapi kan ada yang baik juga kan. Ada yang baik, iya, cukup baik. Di dalam PHI itu, di dalam pedoman hidup Islam itu harus dibaca tuh. Orang-orang Muhammadiyah harus baca tuh dalam PHI. Terkait dengan musik itu, Muhammadiyah itu memandangnya sebagai sesuatu yang mubah. Jika musik itu membuat kamu itu ba'idum minallah, jauh dari Allah gitu ya, maka musik itu menjadi haram. Tapi kalau musik itu membuat kamu qoribun kan minallah, atau kamu dekat kepada Tuhan, maka dia menjadi mubah, bro. Boleh itu gitu ya. Jadi di Muhammadiyah ada Mars Muhammadiyah. Benar. Muhammadiyah setiap kita mulai acara selalu ada itu Mars. Ya. Jadi itu di Muhammadiyah itu musik itu lisyarti. Jadi musik itu bersyarat. Syarat. Ya kan? Kalau dia membuat kita ini jauh dari Tuhan, maka dia haram. Tapi kalau musik membuat kita ini dekat pada Tuhan, maka dia menjadi mubah, dia menjadi boleh. Ya. Muhammadiyah memberikan contoh, ini loh lagu-lagu yang bisa membuat kamu dekat dengan Tuhan, gitu kan? Nah, lagu Mars Muhammadiyah itu kan, Sang Surya, gitu ya. Dia memberikan contoh. Ahmad Dahlan pakai Gitu. biola Kak. Sang Surya yang Sampai setiap itu Kak, nyanyi itu. sampai waktu resepsi milad itu panitia meneteskan air mata ketika Mars Muhammadiyah dikumandangkan. Oh itu Dia bisa mengalami beda. transendensi, bayangkan itu. Kayak goib ya, goib kayaknya. Sangatta langsung dari Sangatta. Kiai dari Sangatta langsung diimpor. Tubuhnya ada di Sangatta tetapi ajarannya ada di Takalar, di pesantren. Cukuplah kau di UNM cari. Tidak usah kayak seperti itu. Itu kayak bala Apa bisa yang aja. bisa itu apa namanya itu jadi beberapa wujud itu. Kagemunsin. Naruto. Kagemunsin. Ya itu apa amalannya Naruto itu sampai bisa begitu. Orang-orang Puasanya puasa apa gitu kan, zikir-zikirnya zikir apa gitu. Nah ini sepertinya jadi memang tadi kita sudah mulai dari dinding kata-kata yang membatasi sesuatu yang kita bicarakan. Nah yang kita bicarakan musik gitu ya. Nah dinding kata-katanya sudah kita telusuri gitu kan. Lalu dari situ kita menunjuk ini yang disebut musik gitu ya. Lalu dari situ kita bergerak ke apa yang spiritual itu, apa parameternya. Lalu kemudian kita bergerak masuk ke dalam kasus-kasus ketika kita mendengarkan jenis musik tertentu, munculkah yang spiritual itu. Gitu ya. Nah menjawab itu kita punya rujukan gitu ya, yaitu parameter yang kita sebut yang spiritual, transendensi, gitu ya, inner peace, forgiveness, dan seterusnya. Sesuatu yang bersifat mindfulness.
Iklan-iklan Iya. yoga juga sekarang menjual kata-kata mindfulness. Nah, kita mestinya bisa itu kan. Jadi itu kita juga bisa bicara tentang itu mindfulness itu. Mindfulness itu eh, apa aja yang bisa melahirkan mindfulness itu. Mindfulness. Hmm. Hal-hal apa yang kita ekspresikan dalam hidup dan itu melahirkan mindfulness itu. Tapi yang spiritual itu capaiannya adalah mindfulness. Jadi ketika kita mengalami yang spiritual, cirinya adalah kita berada dalam situasi mindfulness. Mindfulness. Jadi kita merasakan damai, merasakan tenang. Itu berarti kita sedang berada dalam situasi yang spiritual. Nah, musik memberi itu kan? Dia medium untuk ke Musik sana. memberi. Bagaimana dengan bentuk seni yang lain? Misalnya lukisan dan tarian. Misalnya di Islam juga misalnya memajang gambar atau patung itu kan dilarang. Berhala itu kan. Iya. Bagaimana seni mematung, seni memahat dan seterusnya. Sama. Jadi itu dari situ bisa membersih yang spiritual dari situ kan, dari apa namanya itu, dari seni rupa gitu ya. Seni rupa itu kayak patung tadi itu gitu, seni lukis, kaligrafi, arsitektur gitu ya. Jadi kita bisa merasakan ketakjuban di situ kan, ada ketakjuban. Nah, ketakjuban itu kan juga fitur-fitur yang ada dalam spiritualitas itu. Jadi bisa ada itu sinema ya, Sinema, film apa seterusnya ada. Tapi yang kita bicarakan pada obrolan kali ini kan musik. Musik. Ya, itu